Oke, bintang 2, bintang 1, bintang 2, bintang 2, dan bintang 2. Untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video atau pin komentar. Base nomor 1. Oke, jika kalian sedang mencari base TH11 dengan tujuan untuk dijadikan pertahanan yang serius, mungkin seperti pertahanan War Clan, War Liga, atau mungkin juga Push Trophy, ya saya rasa tidak ada salahnya jika kalian coba gunakan base yang satu ini. Karena untuk base ini sendiri, dia bisa lumayan cukup kuat ya, menahan strategi serangan seperti Queen Walk, ataupun pasukan keroyokan. Entah itu pasukan darat maupun pasukan udara. Nah, terlebih lagi di sini jika kalian perhatikan itu lumayan cukup banyak ya area tembok putus pada base ini. Nah, mungkin ada sebagian yang berpikiran bahwa tembok yang dibikin putus seperti ini malah merugikan kita gitu loh. Nah, tapi itu nggak sepenuhnya benar juga guys. Tembok dibikin putus seperti ini pada sebuah base itu ada dua tujuan. Yaitu tujuan yang pertama untuk mengacaukan penargetan dari wall breaker. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mempersulit pasukan lawan yang bertipe penyerang jarak jauh untuk memasuki base kita. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada kalian yaitu minion super dan juga hunter. Base nomor 2. Nah, oke, berikutnya di sini ada sebuah base dengan konsep kesukaan saya, yaitu konsep ring base. Karena untuk konsep ring base itu sendiri, dia adalah salah satu konsep base yang sangat bagus sekali untuk membuat lawan yang menyerang base kalian hanya bisa mendapatkan satu bintang saja. Karena di sini jika kita lihat ya, untuk base-nya itu seakan-akan terbagi menjadi dua area, yaitu area bagian luar dan juga area bagian dalam, yang dimana dua area tersebut dipisahkan lagi oleh area spasi kosong. Dan untuk area spasi kosong ini sudah sering sekali ya saya bahas mengenai kelebihannya, yaitu untuk mengacaukan penargetan bagi pasukan lawan yang bertipekan penyerang target bebas terdekat. Nah, salah satu pasukan yang memiliki tipe serangan seperti itu adalah Naga dan juga Witch, yang dimana pasukan tersebut lumayan cukup populer ya digunakan di TH11. Nah, jadi dengan terbaginya base ini menjadi dua area dan di perbatasan areanya itu ada area spasi kosong, jadi untuk keamanan area base bagian dalam kita ini tidak perlu diragukan lagi lah ya. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada kalian yaitu Golem Ace atau juga Super Minion. Base nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base yang berikutnya. Di sini saya ada rekomendasi sebuah base yang sangat bagus sekali kalian coba gunakan untuk menahan strategi serangan dari pasukan keroyokan ataupun strategi Queen Walk. Karena jika kita lihat di sini untuk 4 area pertahanan dari base kita ini bisa saya bilang agak lumayan susah ya untuk ditembus, yaitu area Inferno dan juga area X-Bow. Dan lagi-lagi karena apa? Iya, betul sekali, karena adanya area spasi kosong yang melindungi 4 area tersebut. Jadi lagi-lagi pasukan lawan sudah pasti akan sangat kesusahan ya untuk memasuki 4 area kita itu. Bahkan walau sudah diberikan
akses jalan masuk, mungkin seperti menggunakan permainan wall breaker atau juga penurunan jump spell. Tidak ada yang bisa menjamin pasukan lawan akan segera masuk ke 4 area itu, karena mungkin saja dari sudut pandang pasukan lawan masih ada bangunan terdekat selain bangunan pertahanan kita yang ada pada 4 area tersebut. Nah, oke, lalu di sini untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada base ini yaitu minion super dan juga hunter. Base nomor 4. Nah, oke, berikutnya di sini ada sebuah base yang mungkin saja bisa saya bilang adalah gabungan antara base nomor 2 dan nomor 3 sebelumnya. Karena jika kita lihat di sini untuk dua area Inferno ini, dia mengikuti konsep pertahanan dari base nomor 3 sebelumnya. Nah, dan juga di sini jika kita lihat untuk area Eagle Artillery itu diambil dari konsep base nomor 2 sebelumnya, yang dimana menempatkan bangunan pertahanan krusial kita di area pusat base, yang juga untuk area tersebut dikelilingi oleh area spasi kosong, yang mana juga tentunya kondisi itu akan membuat sangat sulit sekali bagi pasukan lawan bisa mengambil bangunan pertahanan pada pusat base kita ini. Jadi ada potensi yang sangat tinggi sekali untuk bangunan pusat base kita ini ditarget oleh pasukan lawan pada akhir serangan, dan tentunya hal itu sangat buruk sekali ya bagi pasukan lawan, karena selagi pasukan lawan menargetkan bangunan kita yang ada di luar sini, maka saat itu juga pertahanan pusat base kita ini menyerang pasukan lawan, dan pastinya hal itu bisa membuat pasukan lawan banyak yang mati gitu. Nah, oke, lalu di sini untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada kalian yaitu Golem Ice atau juga minion super. Base nomor 5. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah base yang bisa saya bilang base jebakan TH. Nah, dari namanya saja sudah sangat jelas lah ya, yaitu di sini kita akan menjebak lawan yang menyerang base ini dengan posisi penempatan TH. Jadi di sini jika kita lihat untuk TH-nya itu memang sengaja diposisikan agak di pinggiran base, dan tentunya hal itu bukan tanpa sebuah tujuan ya. Jadi di sini kita sengaja menempatkan Town Hall itu di pinggiran base kayak gini dengan harapan lawan akan terpancing memulai serangannya dari area TH kita. Karena seperti yang kita tahu juga lah ya, jika TH dihancurkan maka otomatis akan dapat 1 bintang gitu. Nah, dari hal itu kita bisa manfaatkan sebagai pancingan. Karena di sini jika lawan benar-benar memulai penyerangannya dari area TH kita sini, entah kenapa saya agak ragu jika lawan bisa meratakan base ini. Karena di sini jika kita lihat untuk di area terjauh dari TH itu sudah ada bangunan pertahanan berat yang menunggu, dan terlebih lagi di sini untuk di sekitar area TH itu sudah saya siapkan hampir full semua jebakan. Jadi pastinya hal itu akan membuat pasukan lawan banyak yang mati, dan alhasil tugas dari pertahanan terjauh kita ini akan menjadi lebih mudah karena tinggal menghadapi pasukan lawan yang sisa sedikit. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada kalian yaitu Golem Ace atau juga minion super. Base nomor 6.
Dan oke lah, seperti biasa, ini adalah base pelengkap saja ya. Jadi jika kalian ingin tampilan base kalian lebih rapi dan lebih tersusun, mungkin kalian bisa coba gunakan base ini. Atau mungkin juga buat kalian yang baru naik ke TH11, saya rasa dengan desain base seperti ini akan lebih mempermudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang terlebih dahulu yang pengen kalian prioritaskan untuk di-upgrade. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga.